Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah petunjuk bagi kita, bagi manusia. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai penjelas, sebagai furqan, pembeda antara hak dan yang batil. Dalam Al-Baqarah ayat 2 Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah petunjuk. Dan untuk menjadi petunjuk, Al-Qur'an tentu harus kita pahami supaya kita bisa benar-benar mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya peta, kita menemukan peta, tapi kalau kita tidak bisa membacanya, tidak bisa memahaminya, bagaimana peta itu bisa bermanfaat bagi kita? Karena itu, maka mari kita sedikit-sedikit memahami isi kandungan Al-Quran. Pahami Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan menjadi petunjuk bagi kita. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak pemirsa untuk mengkaji ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Quran surat Al-Alaq 1 sampai 5. Yang bunyinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang terekam dalam kitab Sahih Bukhari, kitab hadis Sahih Bukhari, di mana dikatakan bahwa Al-Alaq 1 sampai 5 adalah ayat dari Al-Quran yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Gua Hira ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bertahannuts, tepatnya pada tahun 610 Masehi. Dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 terkandung makna yang sangat luar biasa. Iqra itu bisa menjadi paradigma berpikir, paradigma bertindak bagi seorang muslim. Dia adalah paradigma muslim. Iqra mengandung arti bacalah. Bacalah, renungilah, tafakurilah, telitilah, observasilah. Apa yang diobservasi? Segala sesuatu yang ada dalam diri kita, di sekitar kita,
di alam semesta, iqra'lah, bacalah. Dari kata iqra' juga mengandung arti bahwa Allah mengakui potensi diri kita manusia sebagai makhluk yang bisa belajar, bisa membaca, bisa berpikir, bisa menghasilkan sesuatu. Berdasarkan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ilmu pada dasarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya malaikat yang berkata, Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kami tidak punya ilmu kecuali ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Ilmu dari Allah. Nah, tapi kita disuruh untuk ikhtiar, untuk membaca. Iqra, bacalah. Ini juga mengandung arti bahwa kita harus kritis, harus biasa mencari, biasa melakukan aktivitas ilmiah dalam bidang keagamaan. Jangan hanya kita menjadi orang yang taklid, orang yang hanya mengikuti tanpa tahu dalilnya. Orang lain melakukan ini itu, kita melakukannya tanpa tahu alasannya, sebabnya, dalilnya yang memerintahkan itu. Minimal jadilah muttabi', orang yang mengikuti tapi kita tahu dalilnya. Apa dalilnya? Kemudian dalam bidang kehidupan yang lebih luas, jadilah kita produsen, jadilah kita penghasil yang menjadi pembuat, kreator, inovator, bukan hanya menjadi user, pengguna. Nah, itu makna dibalik iqra. Iqra, bacalah. Bacalah dengan segenap penghayatan, dengan segenap pemikiran-pemikiran ilmiah yang kritis. Insya Allah dengan itu Islam, Muslim akan jaya. Dan yang dibaca ini tidak terbatas. Iqra. Ma. Apa yang diikra? Dalam bahasa Arab, dalam kaidah bahasa Arab, ketika ada fi'il amal tidak diikuti oleh maf'ul bihnya, apa yang harus dibacanya? Itu artinya menunjukkan keumuman. Yufidul lit-ta'mim, menunjukkan kepada keumuman. Apa yang dibaca? Apapun. Yang konkret, yang abstrak, yang zahir, yang batin. Baca semuanya. Ini sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim. Kami akan tunjuki tanda-tanda kebesaran kami di alam semesta ini dan dalam diri kamu. Apabila kita mengkaji alam semesta, maka akan menghasilkan ilmu-ilmu yang banyak. Ilmu bumi menghasilkan ilmu geografi, ilmu geologi, dan lain sebagainya. Ilmu tentang langit akan menghasilkan astronomi dan lain sebagainya. Wa fi anfusikum, ilmu apabila kita mengkaji badan kita, jasad kita, maka akan menghasilkan ilmu biologi, ilmu kedokteran, dan lain sebagainya. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim. Dengan itu maka kita akan menghasilkan ilmu-ilmu yang banyak. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi, dengan menyebut nama Rabbuka, bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhan. Ba di sini ini bisa memiliki arti yang banyak. Bisa ba artinya isti'anah, meminta pertolongan Allah.
bacalah dengan meminta pertolongan Allah. Ba bisa artinya lil insaq, artinya litaujih. Kita meminta petunjuk arah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacalah dengan meminta petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lil musahabah. Ba artinya kita merasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Perintah Iqra membaca harus membaca dengan menyertakan Allah Subhanahu wa taala, dengan merasa muraqabah. Allah senantiasa menyertai kita dalam kehidupan kita. Dalam aktivitas membaca, dalam aktivitas meriset. Kita sebagai sarjana muslim, sebagai orang Islam yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus selalu merasa diiringi, disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus muraqabah. Ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu itu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Dan Allah di sini memperkenalkan dirinya sebagai Rabb, bukan bismillahi, tapi bismi rabbi. Kenapa? Kata Rabb menurut Imam Al-Baydawi ini memiliki makna at-tarbiyah. Asal kata Rabb adalah tarbiyah, pendidikan. Jadi Allah di sini ini identik dengan Allah yang mendidik, Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang mendidik. Wa rabbuka bismi rabbika alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Menciptakan siapa? Menciptakan segala sesuatu, alam semesta dengan segala isinya. Itulah Allah yang Rabb. Kemudian dikhususkan dalam ayat berikutnya, alladzi khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari alaq. Alaq ini apa artinya? Alaq biasa diartikan dengan darah yang menggantung. Alaqah, sesuatu yang menggantung. Tapi alaq juga bisa bermakna ketergantungan sebagai makna generik. Asalnya alaq ini ketergantungan. Seperti halnya Allah menciptakan manusia min ajal, dari ketergesa-gesaan. Min alaq juga artinya bisa dalam arti kean. Di sini kalau tergantung, ketergantungan, bahwa manusia ini memang pada dasarnya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mereka miliki itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu minallah, ilmu dari Allah. Karena itu janganlah manusia merasa pintar karena dirinya sendiri, memiliki sesuatu karena dirinya, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu adalah miskin, manusia itu miskin, fuqara, nahnu fuqara, butuh. Fuqara ila Allah, wallahu huwal ghani, dan Allah lah yang maha kaya. Kemudian kita lanjutkan. Setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, diulang oleh Allah, bacalah wahai Muhammad, ya. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang maha mulia. Ini mengandung arti bahwa ketika kita sudah memiliki ilmu, manusia memiliki ilmu, maka jangan lupa ilmu itu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemungkinan bagi manusia untuk sombong, angkuh dengan ilmunya, karena tidak ada apa-apa dari yang dimiliki oleh manusia itu. Illa qalila,
kecuali sedikit saja yang Allah berikan. Itu juga yang Allah berikan. Ilmu itu dari Allah dan diberikan kepada manusia illa qalila, sedikit saja. Wa rabbukal akram, karena itu maka muliakanlah Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu-ilmumu itu. Agungkan Allah, maka akan menjadi aneh apabila orang setelah dia memiliki ilmu yang tinggi, kemudian dia tidak ingat kepada Allah, bahkan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya dengan ilmunya dia lebih mengerti, ma'rifat kepada Allah dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang mengajari manusia dengan qalam, dengan pena. Kebanyakan para ulama klasik, mufassir lama menerjemahkan qalam dengan pena saja, dengan pena. Seperti halnya pulpen zaman sekarang. Tapi mungkin pulpennya ini pulpen gaib, ya. Tetapi kemudian berkembang penjelasan tentang allama bil qalam, mengajarkan dengan qalam. Ini artinya bisa mengajarkan sesuatu yang dihasilkan dengan qalam, yaitu ilmu pengetahuan, atau mengajarkan sesuatu dengan qalam dan yang seperti qalam. Artinya media apapun yang bisa digunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, itulah media. Makanya ada istilah wasaliyah atau kemediaan. Jadi manusia mendapatkan ilmu itu dengan media. Kemudian ayat yang kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui. Setelah Allah mengajari manusia, tadinya tidak mengetahui, kemudian menjadi mengetahui. Allah mengajarkan manusia baik melalui perantara maupun tanpa perantara. Apa yang tanpa perantara? Bisa saja Allah langsung memberikan ilmu itu langsung kepada manusia, min ladunka, min ladunna. Nah, istilahnya ada ilmu laduni dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Inilah diantara isi kandungan Quran surat Al-Alaq 1-5. Sesungguhnya masih sangat luas, masih banyak sekali makna dari Iqra. Tapi intinya adalah bahwa Iqra ini bisa menjadi paradigma muslim, di mana seorang muslim harus kreatif, inovatif, harus terus membaca. Apa saja dibaca, tidak terbatas. Dalam kehidupan ini, dengan membaca kita akan menghasilkan ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akal. Dengan akal kita bisa berpikir, dan Allah memerintahkan kepada kita untuk berpikir. La'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun. Terus, afala yatadabbaruna al-Qur'an, tadabbur, tafakkur, tafahum, memahami, dan seterusnya. Insya Allah dengan itu kita bisa menjadi umat yang maju, insya Allah. Dan yang terpenting dari itu semua, bahwa seorang muslim dengan ilmunya harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantara spirit diturunkannya Al-Quran kepada manusia sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi manusia, bagi orang-orang yang beriman, terutama bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. علم ربي
دعائي وابتهالي